Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan murojaah pelajaran adab ya. Tapi kita belum bisa tentukan jadwalnya ini ya. Artinya setiap malam apa saja ya. Bisa saja nanti tiba-tiba gitu ya. Jadi sifatnya insidental saja ya, tiba-tiba. Ya, saya memandang perlu untuk mengulang ya pelajaran adab ini. Dan memang kalau kita pikirkan pelajaran adab ini memang tidak boleh usai. Jadi tidak selesai-selesainya memang kita mempelajari masalah adab ini. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Sebab kita punya standar yang cukup tinggi. Maksud saya standar yang tinggi itu adalah bahwa target pencapaian kita dalam pelajaran adab ini sebetulnya bukan hanya sekedar paham. Apalagi kalau cuma sekedar untuk menghatamkan buku ini ya. Kalau targetnya hanya untuk sekedar untuk menghatamkan buku ini, satu semester mungkin selesai. Ya kan? Kalau targetnya hanya untuk menyelesaikan satu buku, satu semester selesai. Tapi apakah dengan menyelesaikan satu buku itu kita sudah benar-benar paham? Kan belum tentu. Itu baru paham, belum menginjak ke target berikutnya. Apakah kita sudah amalkan? Nah, kalau cuma sekedar menyampaikan bukunya saja, ya satu semester selesai. Tapi untuk betul-betul paham belum tentu. Apalagi untuk sampai pada tingkat apa? Pengamalan. Itu berarti jauh lebih panjang lagi waktunya. Jadi karena target kita ini memang adalah pengamalan, ya. Atau standar kita yang tadi saya sebutkan di awal memang sangat tinggi, yaitu standarnya adalah pengamalan, maka cukup beralasan ya ketika kita harus mengulang-ulang ya pelajaran adab ini. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, oh kita balik lagi ke bab 1 Ustaz, bukannya udah selesai. Ya kita sudah selesai membacanya. Kita sudah selesai membacanya, kita sudah selesai membahasnya. Tapi apakah kita sudah paham? Oh belum. Sudah Ustaz, saya sudah paham. Oke, sudah paham. Apakah sudah diamalkan? Nah, oh ternyata masih banyak yang belum kita amalkan. Nah karena alasan itulah maka pelajaran adab ini menjadi salah satu pelajaran yang memang harus selalu diulang-ulang. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita sudah selesai itu sampai bab terakhir lalu kita merasa alhamdulillah selesai. Oh belum selesai. Ya, karena targetnya tadi apa? Pengamalan. Ya. Kalau belum diamalkan berarti kita belum selesai mempelajari adab. Iya kan? Belum selesai. Sampai kapanpun itu. Pokoknya sepanjang kita belum mengamalkannya, itu artinya pelajaran kita belum apa? Belum selesai. Ya, makanya harus diulang-ulang. Ya. Bahkan yang sudah mengamalkan pun sebetulnya juga harus tetap mengulang. Ya. Yang sudah mengamalkan pun harus tetap mengulang. Karena bisa jadi kalau misalkan dia tidak mengulang, semangat dia mengamalkan itu akan surut. Ya, semangat mengamalkan ilmu itu akan surut. Sehingga perlu belajar, perlu membaca lagi, perlu
membahas lagi masalah adat ini. Ya. Jadi tidak ada hatam-hatamnya memang belajar adat ini. Baik. Sebelum kita masuk ke bab 1 ya, kita mulai dari pengantar dulu ya. Halaman 5 itu. Ya, halaman 5. Keutamaan mencari ilmu dan kedudukan ulama. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan ya berkenaan dengan keutamaan mencari ilmu dan kedudukan ulama. Yang pertama dalail dari Al-Quran ya, dalil-dalil dari Al-Quran berkenaan dengan keutamaan mencari ilmu. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah apa itu? Az-Zumar ya, ayat 9 ya. Az-Zumar ayat 9. Coba Adit dibaca, Adit. Ta'awuz dulu. Ulul albab. Ya, cukup. Artinya? Orang-orang yang mengetahui berakallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, ya katakanlah. Apakah sama ya? Hal yastawil ladzina ya, hal itu apakah ya? Oh, di sini menggunakan adakah, sama saja ya. Apakah sama kata Allah ya? Alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Ya tentu saja jawabannya tidak sama ya. Ya. Jangankan untuk urusan akhirat ya, untuk urusan dunia saja itu jelas beda sekali ya, antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham itu. Ya jelas sekali. Urusan dunia saja kalau paham ya itu beda dengan orang yang tidak paham ya, apapun itu urusan dunianya ya. Batang kayu tuh misalkan ya, batang kayu itu di tangan orang yang berilmu itu bisa bernilai tinggi ya. Batang kayu itu yang udah jadi sampah itu kalau di tangan orang berilmu bisa bernilai tinggi karena dia tahu cara mengolahnya kan. Kita bisa dapatkan tuh banyak sekali tuh di YouTube itu video-video orang yang sangat kreatif ya, menjadikan apa namanya sisa-sisa buangan itu, kayu-kayu itu, batang-batang yang sudah jadi sampah itu mereka olah sehingga menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Kadang dijadikan sebagai hiasan ruangan, jadikan meja, kursi dengan bentuk-bentuk yang unik. Padahal tadinya itu adalah batang kayu yang sudah dibuang. Ya, batang kayu sudah dibuang. Di tangan orang berilmu itu bisa bernilai tinggi. Tapi kalau di tangan orang yang tidak punya ilmu, ya tetap akan jadi sampah kan gitu. Tetap akan jadi sampah. Nah, itu urusan dunia. Itu salah satu bukti bahwa orang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu.
Ya. Itu baru satu contoh. Banyak contoh yang lain. Nah, apalagi dalam urusan akhirat, ya. Antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham, antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, sehingga kenyataan ini ya, seharusnya menjadikan kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena kita telah paham atau telah mengetahui bahwa antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui itu atau orang yang tidak berilmu itu ternyata beda. Gitu. Nah, setelah kita paham bahwa memang beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu, maka ini diharapkan menjadi penyemangat bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, menjadi penyemangat. Kecuali sama saja antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu sama saja. Nah, berarti kita tidak perlu bersemangat mencari ilmu. Karena sama aja. Berilmu, gak ada berilmu, gak ada bedanya, sama aja. Ngapain kita kalau begitu belajar, ya kan? Capek-capek belajar, capek-capek menuntut ilmu, itu ujung-ujungnya sama aja dengan orang yang bodoh misalkan. Mendingan kita nggak usah belajar. Tapi kan ternyata tidak sama. Beda kan? Antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Ya sebagai contoh misalkan di antara yang sering kita dapati di masyarakat kita itu kan orang yang melaksanakan sholat ba'diyah asar. Gitu. Nah ini kan salah satu bukti bahwa dia tidak berilmu. Ya, karena memang tidak ada sholat ba'diyah asar kan tidak ada. Atau ba'diyah subuh kan tidak ada juga gitu. Tapi cukup sering kita mendapati orang-orang mengerjakan sholat ba'diyah asar kan gitu. Itu karena ketidakpahaman, ya, tidak adanya ilmu, ya. Itu contoh satu, ya. Tentu kalau kita ingin sebutkan contoh-contoh yang lain, ya, terlampau banyak, ya, contohnya. Nah, itulah sebetulnya juga yang menjadi salah satu pendorong kenapa kita menghafal Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ditanya nih, ya, buat apa sih kita menghafal Al-Quran itu? Bakal jadi apa gitu? Maka jawabannya adalah bahwa Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Sumber utama bahkan. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka kita harus akrab dengan sumber ilmu tersebut. Nah, sumber ilmu paling utama adalah Al-Quran itu. Itulah salah satu alasan kenapa kita menghafal Al-Quran. Karena dengan hafal Al-Quran, kita akan lebih mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Akan lebih mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Dan tentu orang yang hafal Al-Quran, itu lebih dekat dengan sumber ilmu tadi itu. Artinya dia dekat sekali dengan sumber ilmu, yaitu Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, ya dekati sumbernya, yaitu Al-Quran itu. Nah itu salah satu keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal Al-Quran itu tidak ada manfaatnya, nah, karena dia tidak paham saja bahwa kalau menghafal Quran itu artinya kita dekat dengan sumber ilmu, ya. Karena Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan atau sumber utama bahkan, ya, ilmu pengetahuan. Artinya orang yang jauh dari Al-Quran berarti keadaannya sebaliknya. Kalau dia jauh dari Al-Quran berarti jauh dari sumber ilmu kan? Berarti kalau jauh dari sumber ilmu apa sebutannya? Jahil. Iya kan? Jahil sebutannya. Nah itulah salah satu alasan kenapa kita menghafal Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ya. Jadi akal, ya,
orang yang berakal, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Artinya orang yang tidak berakal itu ya tidak dapat menerima pelajaran. Ya. Artinya berpikir. Ya. Artinya orang yang berilmu. Ya. Karena ilmu itu identik dengan orang yang punya akal sebetulnya. Ya, orang yang tidak punya akal itu ya tentu tidak punya ilmu sebetulnya. Ya. Baik, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Bagian terakhir itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagian terakhirnya di setengah akhir dari ayat ini ya. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladziina. Dimulai dari ayat ini ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladziina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Darajat, beberapa derajat. Jadi orang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihormati, akan terhormat, akan mulia di sisi Allah ya. Nah, kalimat ini juga penting ya. Kalimat walladzina utul ilma. Jadi ilmu itu sebetulnya diberikan. Siapa yang memberikan? Ya sumber ilmu. Siapa sumber ilmu dalam hal ini? Allah. Ya. Al-Quran itu kan firman Allah. Artinya Allah itu sendiri kan. Allah itu kan sumber ilmu pengetahuan. Allah itu kan maha mengetahui. Segala ilmu itu milik Allah. Kepunyaan Allah. Jadi Allah lah sebetulnya sumber ilmu pengetahuan. Ya Al-Quran itu kan kalamullah. Jadi Allah itu sendiri sebetulnya. Ya. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan sesuatu yang berada di luar Allah. Jadi ilmu itu diberikan ya. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mereka yang diberikan ilmu ini kata Allah akan diangkat derajatnya ya. Nah, ini keutamaan yang kedua ya. Jadi keutamaan yang pertama orang yang berilmu itu tadi adalah bahwa mereka itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Itu keutamaan yang pertama. Berbeda. Itu keutamaan pertama ya. Keutamaan kedua adalah orang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah ya. Di dunia mereka dihormati, di akhirat mereka apa kalau di akhirat? Apa kalau di akhirat? Apa balasan bagi orang berilmu yang mengamalkan ilmunya kalau di akhirat? Ya surga. Ya, surga. Jadi kalau di dunia mereka dimuliakan, dihormati, di akhirat nanti masuk surga. Nah, jadi derajat mereka diangkat oleh Allah ya, orang-orang berilmu. Nah, ini saja sebetulnya sudah cukup ya bagi kita untuk punya semangat dalam menuntut ilmu itu. Apa enggak kepengen kita ini beda dari kebanyakan orang? Itu. Kebanyakan orang itu kan jahil. Apa pengen kita ikut-ikutan jahil? Pengen? Kira-kira. Ya. Jadi kan tidak ada yang mau disebut jahil itu kan nggak ada. Ini sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk menjadi pendorong ya, penyemangat ya. Untuk senantiasa punya semangat dalam apa? Menuntut ilmu. Jadi jangan lagi ada pikiran bahwa menghafal Al-Quran itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya. Yang kita hafal ini ya ilmu itu sendiri. Jadi siapa bilang tidak ada manfaatnya? Kita ini menghafal ilmu, bahkan sumber ilmu pengetahuan. Ya Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, apakah kita tidak ingin ya derajat kita diangkat oleh Allah? Ya. Dengan memiliki ilmu tadi. Tentu ilmu yang diamalkan ya. Karena ilmu itu sebetulnya dia bisa menjadi jalan kemuliaan, tapi bisa juga menjadi apa?
jalan kepada kehinaan. Kapan ilmu itu bisa menjadi jalan kemuliaan? Ketika diamalkan. Ketika ilmu diamalkan, maka dia akan berbuah kemuliaan. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, maka dia akan berbuah apa kira-kira? Jahilan, bodohan kan? Dia berilmu, artinya tidak jahil, tapi tidak diamalkan. Apa buahnya? Rugi. Ya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu, diberikan ilmu oleh Allah, tapi tidak diamalkan. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi? Maghdub. Apa maghdub? Dilaknat. Ya. Maghdub itu orang-orang Yahudi. Sebutkan dalam surah Al-Fatihah itu kan? Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub di situ maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi maghdub itu maknanya dilaknat. Siapa yang dilaknat yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah itu? Orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Apa sebab dilaknatnya orang Yahudi? Salah satunya adalah karena mereka diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diamalkan. Itu orang Yahudi. Jadi dilaknat. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan dilaknat oleh Allah. Nah, orang yang beramal tanpa ilmu itu waladhdallin. Apa dallin? Sesat. Siapa yang dimaksud tersesat di sini? Orang Nasrani. Jadi kalau makdub, terlaknat, itu orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sementara waladhdallin, sesat, itu orang Nasrani. Beramal, tapi amalnya tidak dilandasi oleh ilmu. Jadi kalau amal tidak dilandasi oleh ilmu, berarti landasan amalnya apa? Ikut-ikutan saja. Ya. Jadi amalnya itu bukan karena dia paham bahwa itu ibadah, tapi ikut-ikutan saja. Kebanyakan manusia menjalankan amal itu, ya dia lakukan juga. Gitu. Jadi fanatisme, kemudian ghulu, ya, sikap berlebihan kepada orang soleh, fanatik, buta kepada orang soleh, apa yang dikatakan oleh orang dia ikuti, ya, dia percayai, tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang benar. Nah, ini orang-orang Nasrani. Nah, sebagian umat Islam ada yang mengekor kepada Yahudi, ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada juga yang mengekor kepada orang Nasrani, banyak amal, tapi amalnya tidak dilandasi oleh ilmu. Makanya seorang Muslim itu disebut beradab ketika dia memadukan antara iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal itu berjalan beriringan. Jadi imannya itu dibangun di atas ilmu yang benar. Dan ilmunya itu harus diimplementasikan dalam bentuk amal. Makanya iman, ilmu, amal. Itu disebut adab. Jadi adab itu meliputi 3 unsur ini. Nah, itu dia. Jadi itu diantara keutamaan orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu surah apa tadi? Az-Zumar ayat 9 dan Mujadilah ayat 11. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.